Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Nina dan teman-teman dari kelompok 8 Mabim Arsyafina semua. Selamat datang dan terima kasih banyak nih udah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Visit Dr. We Share dengan tema The Untold Story of Being a Doctor. Sebelumnya saya ingin menyapa narasumber kita. Halo dokter. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dok. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Oke, wah. Selalu. Alhamdulillah, amin. Semoga sehat selalu ya dokter. Saya sebetulnya tidak terlalu jenius, tidak jenius, tapi dari kecil orang tua saya guru, jadi mereka menerapkan disiplinnya dari kecil. Dan saya sampai lulus SMA sebetulnya masih bimbang apa yang akan saya masukkan gitu, ya mau masuk ke mana gitu. Tapi saya melihat saya punya om, Prof. Hidayat Wijaya Negara, beliau masih aktif, sudah pensiun. Dia menyatakan ilmu itu kan benda mati. Kalau kamu tidak berusaha ya akan seperti itu. Tapi kalau kamu berusaha itu benda mati, bisa kita kita bisa mengatur mereka. Jangan mereka yang mengatur kita. Jadi kamu pasti bisa gitu. Jadi dipacu seperti itu, akhirnya saya diterima di Fakultas Kedokteran Unpad, karena menurut saya Unpad itu waktu saya sekolah di situ memang top. Ya, Unpad memang top, dan om saya juga kepala bagian itu, jadi saya bisa melihat bahwa itu kualitasnya bagus waktu itu FK. Jadi saya masuk, kemudian saya masuk ke dalam grup 81 yang orangnya sekarang luar biasa. Nah, kemudian saya masuk senat, karena saya suka nyanyi, saya suka seni, saya bisa melukis, saya bisa bikin lagu ya. Jadi itu yang membuat saya bisa refreshing sendiri lah. Kalau saya bisa ngarang lagu, main piano, nyanyi dan sebagainya. Itu bagi saya itu adalah hiburan yang luar biasa. Saya tuh kepala seksi paduan suara 6 angkatan kali. Sehingga teman adik-adik saya tuh bilangnya Nina paduan suara karena selalu jadi dirijen. Saya sampai hafal 4 suara himne Unpad, 4 suara bass, tenor, alfa, sopran tuh hafal gitu. Saking tiap tahun ngajar. Jadi dengan angkatan yang lain saya kenal, dan setiap tahun angkatan saya pasti maju kabaret. Jadi saya kadang-kadang jadi juri dalam tinju, kadang-kadang jadi pemain balet itu jadi artinya belajar harus, tapi kita juga harus bersosialisasi dengan orang, mengembangkan bakat juga itu sejalan gitu. Tapi yang benar-benar kita mau gitu ya. Nah, terus setelah itu saya lulus bekerja di Garut lama waktu itu, berapa tahunnya, 6 tahun, kemudian balik lagi ke rumah sakit. Saya masuk spesialis, dan kemudian setelah saya lulus saya langsung diminta menjadi kasih evaluasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin langsung. Jadi begitu lulus saya langsung ditarik menjadi kepala seksi. Prof Sisi waktu itu minta belajari keuangan agar antara medik dengan keuangan itu ada sedikit keterbukaan dan sebagainya. Saya jadi kepala bagian keuangan, kemudian 4 tahun kemudian naik jadi direktur keuangan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Padahal saya mendapat arahan ya dari Kemkes seperti ini bagus sekali. Kamu seorang dokter, kamu akan dilantik jadi direktur keuangan. Kamu tidak mungkin menjadi orang yang lebih ahli daripada profesi keuangan yang ada. Tapi kamu harus bisa meraih mereka. Kamu harus tahu kapan kamu bisa mencek bahwa mereka salah apa tidak. Saya ngerti aja bahwa kalau ini ternyata salah gitu. Jadi secara garis besar gitu. Jadi sambil meraih mereka, sambil kamu mendapatkan ilmu sedikit dari mereka. Gitu. Jadi jangan musuh itu kalau nggak dibunuh kan dirangkul dia. Jadi saya kalau bahasa Sunda mah gendek-gendek dari mulungan ya. Terus setelah itu saya diminta menjadi direktur utama di Rutin Sulu 2 tahun, paruh nih Rutin Sulu. Setelah itu ikut bidding lagi balik ke Hasan Sadikin dan menjadi direktur utama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin 3 tahun, kemudian saat itu, jadi saya itu sebetulnya Desember tahun depan udah pensiun sebetulnya ya. Tapi tiba-tiba di Jawa Barat itu sedang kosong, kepala dinas sedang kosong, kemudian entah bagaimana mungkin banyak yang tidak mau gitu kepala dinas kesehatan atau bagaimana, akhirnya
saya Bapak Gubernur meminta ke Kementerian Kesehatan, ke Menkes, agar saya diizinkan ikut uji kompetensi gitu. Jadi dua bulan itu saya nangis terus sebetulnya, tidak mau jadi kepala dinas kesehatan ya, karena menurut saya lain sekali dengan ilmiah klinis medik di rumah sakit. Tapi saya selalu yakin bahwa kalau niat kita baik ya, kalau saya selalu berniat ibadah kalau bekerja, dan selalu saya sebarkan itu kepada staf saya. Setiap hari berniat ibadah di Gembira ya, kemudian kerja keras dan cinta pada institusi kita gitu. Hidup itu singkat ya, hidup itu singkat. Jadi kalau saya percaya kalau saya baik, anak-anak saya akan mendapatkan kebaikannya. Jadi saya sangat sayang sekali sama anak. Jadi apa yang saya lakukan itu adalah untuk mereka. Jadi kalau saya baik, mereka juga akan menerima kebaikan orang, tidak ke saya tapi mungkin ke anak saya. Jadi saya punya prinsip ini. Kalau besok saya meninggal, apa di kuburan saya tertulis X, Kadinkes X, Direktur Utama, nggak ada. Yang ada adalah amal ibadah. Apa nanti anak saya, oh ini anaknya ini, enggak. Jadi anak saya juga nggak akan menerima, kalau saya sudah tidak ada, mereka nggak akan dipuji-puji sebagai enggak, tapi jadi dirinya sendiri. Jadi apa yang kita lakukan, kita harus tahu bahwa kita itu tidak selamanya hidup di dunia. Gitu. Jabatan yang diberikan oleh saya sangat bersyukur karena tidak semua orang bisa saya, tapi ya itu nggak ada apa-apanya. Nanti besok tahun depan saya pensiun juga kan sudah selesai. Jadi nanti apakah saya ke swasta kerja, apa balik lagi ke Hasan Sadikin, itu Allah yang sudah menentukan nanti. Jadi sekarang saya bekerja dengan hati saja gitu. Jadi tidak akan, supaya nanti tidak kecewa. Jadi begitu kita ada di bawah ya seperti inilah, tidak ada yang berubah gitu. Itu prinsip-prinsip seperti itu yang membuat kita tenang bekerja dan hati tetap gembira. Dimanapun kita berada, kalau karena saya selalu di struktural, track saya itu selalu struktural. Jadi waktu saya menjadi kepala seksi, saya melihat, aduh, harusnya kalau jadi atasan tuh ke anak buah jadi seperti ini. Begitu saya naik, saya lihat lagi, harusnya kita itu diperlakukan seperti ini. Jadi mungkin track saya memang dari bawah, jadi begitu saya ke atas, saya merasa bahwa mereka tuh menginginkan kita tuh dekat dengan mereka. Jadi artinya dekat itu bukan jadi ngelunjak, bukan, tapi artinya saya bisa makan semeja dengan sopir. Jadi kalau keluar kota, supir dengan saya itu tidak masalah bagi saya, karena mungkin dia juga akan jadi menjaga saya dan lainnya. Dan jadi perlakuan kita itu tidak melihat siapa dia, tapi kita melihat bahwa memanusiakan manusia lah gitu. Itu yang mengalami saya. Kenapa? Karena begitu kita memimpin itu berat ya, berat sekali, dan setiap di tempat kita berada itu 5-10 orang itu tetap aja ada yang nggak setuju dengan dengan perubahan-perubahan yang kita berikan. Itu biarkan saja, kita ambil saja yang 90 orang yang mau mendukung kita, ini lama-lama akan ikut gitu. Jadi kalau kita sibuk dengan memperhatikan orang yang 10 ini, kita akan nggak jalan. Jadi pengalaman saya di manajemen seperti itu. Jadi artinya bagaimana kita bisa memanusiakan mereka, kemudian juga kita tetap, saya kalau rapat saya serius. Jadi saya kalau ini saya tegas serius, tapi kalau di luar itu saya bisa bebas dengan kalian tuh, bisa bebas gitu. Jadi kita harus memilah mana pada waktu kita harus memberi contoh, mana waktu kita lagi bersenang-senang dan sebagainya. Jadi pengalaman yang menarik di dalam manajemen seperti itu. Bagaimana kita bisa menarik ulur, mengelola dan sebagainya. Walaupun tidak semudah itu ya, tapi ya itu tadi pengalaman sebagai manajer bahwa tidak semua orang pasti senang dengan ide kita. Tapi itu tidak apa-apa, kita tetap jalan saja sesuai dengan tupoksi kita. Itu barangkali ya. Penyesuaian itu yang menurut saya itu harus punya teknik tersendiri ya. Jadi kita tidak, kalau masuk ke tempat baru tentu saja kita tidak bisa langsung merubah itu. Jadi gini, saya sudah pernah masuk ke beberapa tempat yang sangat berbeda gitu ya, ini berbeda sekali, ini berbeda sekali. Jadi pada saat kita masuk ke dalam itu kita memotret mereka.
memotret sambil kita juga punya rencana ini dalam beberapa hari kita harus ini. Dan yang selalu yang saya ingatkan pada mereka bahwa kita harus tetap niat ibadah dimanapun ya. Jadi mereka dengan hati gembira. Jadi dengan hati gembira kita masuk ke tempat baru dengan bermasalahnya seberapapun itu tetap kita gembira. Dan ada juga memang orang-orang yang membuat kita susah itu kalau betul-betul kelakuannya itu di luar ini sekali, aturan sekali gitu. Jadi ada yang luar biasa kan, kalau kita punya karyawan tuh ada yang luar biasa jadi provokator, ada yang itu masalah bagi kita, tapi kita harus tahu bagaimana mendekat pada mereka. Kalau memang tidak bisa, kita sampaikan dengan aturan, dengan cara yang halus gitu, dengan aturan, dengan apa. Kadang-kala saya bicara keras dalam rapat, tapi bukan marah. Jadi saya kadang-kadang bicara keras kalau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan itu menjadi masalah besar, itu saya akan meng-cut. Jadi saya bisa meng-cut rapat kalau misalnya harusnya kita melaksanakan ini tapi ternyata tidak ada yang mau dan sebagainya, malah ribut, saya putuskan bahwa ini tetap dilaksanakan sesuai dengan, karena saya titik simpan. Jadi kita dengan masalah yang akan datang. Saya masih punya setahun setengah di dinas kesehatan. Saya ingin strategi atau rencana strateginya dinas kesehatan itu tercapai untuk masyarakat Jawa Barat. Indikator-indikator kesehatannya bagus ya. Jadi walaupun kita penduduk dengan 20% penduduk Indonesia dari Jawa Barat, jadi kita tuh penduduk di Jawa Barat itu 1/5 penduduk Indonesia, bayangkan ya. Jadi saya ingin rakyat Jawa Barat itu sehat, ya, maju, dan generasi muda di bawah kita tuh sehat, kualitasnya juga bagus. Jadi Jawa Barat itu manusianya unggul, gitu saja. Jadi saya bekerja untuk masyarakat Jawa Barat, cita-citanya seperti itu. Saya orangnya sebenarnya tidak tegaan. Jadi kalau saya lagi koas, melihat bayi nangis, saya sedih gitu. Jadi melihat penderitaan orang, saya sedih. Jadi saya merasa saya kalau bekerja kayaknya tidak bisa langsung melihat orang menderita, orang sakit seperti itu. Sehingga dan saya melihat bahwa di patologi klinik tuh waktu itu minatnya nggak begitu banyak seperti yang lain, dan menurut saya bisa berkembang di situ. Dan saya tidak bertemu pasien setiap hari kan, jadi sampel di situ. Tapi ternyata memang Allah merencanakan saya di Patklin itu, saya punya waktu luang untuk ke manajemen gitu. Jadi itu udah dari arahannya dari Allah. Jadi saya tidak memilih klinis karena menurut saya harus bekerja di tempat yang saya bisa nyaman gitu. Jadi ada hal yang menurut saya bekerja di tempat yang memang tidak yang sesuai dengan keinginan saya. Saya tidak suka melihat penderitaan orang seperti itu. Jadi saya salah jurusan awalnya ya. Jadi ternyata saya ambil Patklin dan ternyata di situ banyak waktu untuk memanage. Jadi belajar manajemen itu dari situ. Nanti jadi dokter yang baik. Dokter yang baik itu apa? Satu, ilmunya baik. Kedua, skillnya baik. Ketiga, reputasinya baik. Reputasi baik. Jadi kalau ilmu baik berarti kita harus selalu ikut yang baru. Dimanapun kita berada, di Papua, kan kita sekarang udah bisa pakai IT ya, Zoom segala macam. Terus tadi skill yang baik juga, ikut latihan-latihan sebagainya. Kemudian reputasi baik. Reputasi baik itu artinya kita belajar mengenai aturan juga. Kalau kita ingin kerja dengan nyaman, aturan harus kita kuasai. Jadi yang harus dikerjakan tuh ini aman, ini gitu. Jadi ada aturan-aturan di tempat institusi kita sendiri, ada undang-undang rumah sakit, itu pelajari yang sesuai dengan bidang kita ya, bagaimana SIP itu bagaimana. Nah kemudian kan itu ketiga itu apa tadi, reputasi ya. Jadi reputasi baik itu bagaimana kita berhubungan dengan pasien. Bila pasien itu saya, bila pasien itu adik saya, ya, bila pasien itu ibu saya. Jadi muncul empati dan insya Allah itu adalah menjadi dokter yang baik. Ya, cepat lulus, jadi dokter yang baik. Saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 8 Mabim Arsyafina sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk Dokter Nina. Selamat melanjutkan aktivitasnya dok. Semangat terus dok, semoga sehat selalu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.